Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Ulia Safitri from 4D Class English Education Department, and my video this time discusses the material about similarities in qualitative method. Walaupun terdapat berbagai jenis metode penelitian kualitatif, tetapi ada banyak kesamaan yang sangat menyolok di antara mereka. In 1994, Clark Moustakas explained the similarities between qualitative method as shown in the following chart. Terdapat 6 kesamaan dalam metode kualitatif. Yang pertama ada pengalaman. Metode yang menekankan pentingnya pengalaman manusia. Pengalaman manusia memiliki arti dan dapat dianalisis secara ilmiah. Metode kualitatif sebenarnya ingin memahami perilaku manusia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap tindakan manusia memiliki arti, dapat dianalisis dan dapat dimengerti. Tindakan manusia tidak memiliki arti sendiri terlepas dari pelakunya. Pelaku sendiri yang memberikan arti tentang apa yang dibuatnya. Setiap tindakan manusia selalu dilakukannya dengan sadar. Kesadaran ini yang memberikan makna pada perbuatannya. Makna tindakan manusia tidak hanya punya arti dalam konteks sekarang ini, tetapi bisa juga dipahami dalam konteks masa depan, karena hanya manusia yang mampu melihat ke depan dan merencanakannya. Yang kedua yaitu holistik, sebagai cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala dengan memandang masalah atau gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Suatu gejala selalu memiliki keterkaitan dengan hal-hal lain, baik dengan orang yang mengalami, tempat gejala itu terjadi, budaya, kebiasaan, situasi politik, dan ekonomi. Semua ini diringkas dengan kata konteks atau keadaan setempat. Metode ini melihat gejala, peristiwa, fakta, dan realitas secara keseluruhan dalam arti melihat dan mengerti dalam konteksnya. Konteks sangat berpengaruh pada sikap, tindakan, dan pengalaman manusia. Tindakan manusia tidak dapat dimengerti di luar konteksnya. Metode ini hendak memahami pengalaman manusia secara komprehensif dan menyeluruh serta menggalinya secara mendalam dan rinci. Yang ketiga adalah arti. Metode-metode ini lebih terarah untuk mencari arti dan mengerti gejala peristiwa, fakta, dan realita yang terjadi. Terlebih lagi, metode-metode ini ingin memahami arti yang terdalam dan hakiki dari suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita. Setiap perbuatan atau tindakan orang selalu memiliki arti tersendiri. Tidak ada tindakan yang tidak memiliki maksud dan tujuan. Tindakan yang kelihatannya sama dapat diartikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Arti inilah yang hendak dimengerti dan ditangkap oleh peneliti metode kualitatif. Dan arti yang dimaksud bukannya arti yang umum, tetapi arti yang terdalam. Untuk yang keempat adalah langsung. Untuk memahami hakikat dari suatu gejala atau peristiwa, maka tidak ada jalan lain selain mengalami langsung dan terlibat dengan peristiwa tersebut. Dengan terlibat langsung, peneliti dapat menanyakan pertanyaan yang tepat kepada partisipan dan menangkap pengertian mereka tentang gejala, peristiwa, fakta, realita, perasaan, dan persepsi mereka. Tugas untuk mendapatkan informasi ini harus dilakukan oleh peneliti sendiri dan tidak dapat didelegasikan. Dan yang kelima yaitu subjektif. Pengalaman manusia memiliki makna yang mendalam. Peneliti dapat mengungkapkan arti dan maknanya. Makna dan pengertian tersebut sulit dirumuskan dengan angka karena sifatnya yang subjektif. Arti dan makna yang diperoleh adalah arti yang dibuat oleh subjek dan ditangkap oleh subjek yang lain, karena itu sifatnya subjektif. Pengertian sifatnya subjektif dan tidak bisa ditangkap dengan alat ukur yang sifatnya objektif. Subjek adalah dinamis dan terus berubah. Karena itu menerapkan alat ukur kepada seorang subjek tidaklah relevan, karena pasti akan berubah setiap saat, bahkan setiap detik. Dan yang terakhir adalah kredibilitas penelitian, yaitu peranan penting dari peneliti yang harus memiliki keahlian, kompetensi, dan tegas sehingga memiliki kredibilitas.
Kemampuan peneliti untuk menelaah makna dari suatu pengalaman, perbuatan, atau tindakan mengandaikan adanya keahlian dan kompetensi serta terlatih. Hanya orang yang terlatih dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang cukup dapat menangkap arti pengalaman manusia. And that's all I can explain from my material. If there are mistakes, please forgive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.